Maarten Paes tak tahan lagi. Debut gemilang kini siap guncang SUGBK dan nyanyikan Tanah Airku bersama ribuan supporter timnas. Tak terbendung, mental baja pemain timnas Indonesia siap hancurkan Australia. Erick Thohir dan Shin Tae-yong pastikan kemenangan. Kecewa, Mas Hilgers dan Liano Reijnders pulang ke Belanda tak nonton duel panas timnas Indonesia versus Australia di SUGBK. Rahasia timnas Indonesia terbongkar. Ragnar Oratmangoen ungkap kunci sukses skuad Garuda, saling percaya dan chemistry mematikan. Heboh, Shin Tae-yong dikawal 5 polisi pengamanan super ketat timnas Indonesia usai insiden tas Dimas Derajat hilang. Rafael Struijk cedera. Timnas Indonesia siaga penuh mode protektif jelang duel panas lawan Australia. Diego Michels bongkar rahasia di balik performa luar biasa timnas Indonesia. Pemain naturalisasi jadi kunci sukses. Bek Arab Saudi tak terima dituduh main buruk. Sultan Al Ghanam ungkap alasan sebenarnya di balik hasil imbang lawan Indonesia. Sandy Walsh serukan pesan penuh optimisme, percayalah pada proses. Timnas Indonesia siap kejutkan Australia. Sebelum masuk pembahasan, mohon subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Maarten Paes tak tahan lagi. Debut gemilang kini siap guncang SUGBK dan nyanyikan Tanah Airku bersama ribuan supporter timnas. Maarten Paes, sang kiper naturalisasi yang baru saja membuat gebrakan luar biasa, kini tak bisa lagi menahan gejolak di hatinya. Dia mengaku tak sabar untuk segera merasakan atmosfer magis di Stadion Utama Gelora Bung Karno, tempat di mana setiap detik bisa terasa seperti ledakan semangat yang menghentak. Lebih dari sekadar pertandingan, Paes begitu mendambakan momen sakral yang paling dinanti oleh supporter dan pemain nyanyian Tanah Airku yang bergema di akhir laga, seolah menjadi lagu kebangsaan yang menggetarkan jiwa. Baru saja menorehkan debut menggemparkan bersama timnas Indonesia di laga perdana Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Arab Saudi, kiper Dallas FC ini langsung mencuri perhatian. Di bawah sorotan ribuan pasang mata di King Abdullah Sport City Stadium, Paes tampil seperti pahlawan menyelamatkan tim Garuda dengan skor imbang 1-1. Siapa yang bisa melupakan aksinya ketika dia menepis tendangan penalti kapten Arab Saudi, Salem Al-Dawsari. 4 kali penyelamatan gemilang dalam satu pertandingan ini bukan sekadar laga biasa, ini adalah awal dari legenda baru. Setelah melalui debut yang sensasional, Maarten Paes mengaku dirinya dalam kondisi terbaik. Seakan tak kenal lelah, ia memastikan dirinya dan tim siap tempur menghadapi tantangan berikutnya melawan raksasa Asia, Australia, di SUGBK yang megah. Kami baru saja menempuh perjalanan panjang dari Arab Saudi, tapi pemulihan sudah berjalan mulus. Kami semua siap untuk menghajar Australia di laga berikutnya, ujarnya dengan semangat membara. Namun, yang paling ditunggu Paes bukan hanya pertandingan. Pemain berusia 26 tahun ini juga tak sabar menyaksikan keajaiban SUGBK yang disebutnya sebagai atmosfer paling luar biasa yang pernah ia lihat. Dari beberapa video yang saya tonton, supporter di sini benar-benar gila. Saya ingin merasakan langsung energi luar biasa mereka, katanya, matanya berbinar-binar penuh antusiasme. Dan satu hal yang benar-benar membuatnya tak bisa tidur tenang momen sakral ketika para supporter dan pemain menyanyikan lagu Tanah Airku di tengah lapangan. Lagu yang bukan hanya sekadar nyanyian, tapi simbol dari semangat dan cinta untuk negeri. Saya tak sabar untuk mendengar ribuan suara itu bersatu menyanyikan Tanah Airku. Ini akan menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Fans Indonesia luar biasa, bahkan di laga tandang melawan Arab Saudi mereka tak berhenti mendukung kami, ungkapnya penuh haru. Maarten Paes telah mencicipi atmosfer di luar negeri. Tapi SUGBK punya tempat khusus di hatinya dan dia tak sabar untuk berdiri di tengah lapangan. Merasakan gemuruh ribuan supporter timnas Indonesia yang siap membuat sejarah. Tak terbendung,
Mental baja pemain timnas Indonesia siap hancurkan Australia. Erick Thohir dan Shin Tae-yong pastikan kemenangan. Laga panas melawan Australia semakin dekat, tapi jangan salah, timnas Indonesia tidak gentar sedikit pun. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji dengan tegas menegaskan bahwa skuad Garuda sedang berada dalam kondisi psikologis yang luar biasa mantap. Mereka siap bertarung tanpa rasa takut melawan Australia dalam laga krusial putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan digelar pada hari Selasa mendatang. Pertandingan ini menjadi sangat penting bagi tim Merah Putih untuk segera mengumpulkan kemenangan sempurna, dan meskipun tidak mudah, peluang emas itu jelas ada di tangan mereka. Sumarji optimistis bahwa kondisi fisik dan mental para pemain berada di puncak performa. Mental mereka luar biasa bagus, hasil imbang kemarin sudah berhasil mencuri poin di Arab Saudi. Ini adalah momentum yang sangat baik, dan insya Allah pada pertandingan tanggal 10 nanti semuanya akan lebih bagus lagi, ujarnya dengan penuh semangat. Suasana persiapan begitu mulus meskipun jadwal pertandingan cukup padat. Tak ada satupun kendala yang mampu menghalangi tekad kuat timnas untuk memberikan yang terbaik di laga mendatang. Tak hanya itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir turut andil memantau langsung persiapan tim dengan teliti. Pertemuan khusus sudah dilakukan dengan Coach Shin Tae-yong dan staf kepelatihan. Pak Ketum hadir untuk berdiskusi langsung, kami membahas banyak hal bersama Coach Shin dan tim, ujar Sumarji. Fokus utama diskusi adalah soal stamina para pemain yang sedikit menurun saat melawan Arab Saudi. Namun masalah ini segera ditindaklanjuti oleh tim kepelatihan untuk memastikan performa optimal di pertandingan berikutnya. Timnas tak main-main dalam mempersiapkan diri, mereka benar-benar memastikan setiap aspek dipoles hingga sempurna. Evaluasi pertandingan melawan Arab Saudi pun sudah dilakukan dan segala catatan penting dari Coach Shin telah ditindaklanjuti. Bukan hanya soal performa di lapangan, tapi juga banyak aspek lain yang sudah kami perbaiki, jelas Sumarji menutup pernyataannya. Dengan mentalitas yang semakin membara dan dukungan penuh dari petinggi sepak bola Indonesia, skuad Garuda siap terbang tinggi dan menghancurkan Australia di SUGBK. Kecewa, Mas Hilgers dan Liano Reijnders pulang ke Belanda tak nonton duel panas timnas Indonesia versus Australia di SUGBK. Kabar mengejutkan datang dari timnas Indonesia. Dua calon bintang anyar yang digadang-gadang bakal memperkuat skuad Garuda, Mas Hilgers dan Liano Reijnders, dipastikan tak akan hadir untuk menyaksikan pertandingan epik melawan Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Selasa, 10 September 2024. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji mengonfirmasi bahwa keduanya telah kembali ke Belanda setelah kunjungan singkat mereka di Indonesia. Mas Hilgers, bek tangguh yang kini membela FC Twente, dan Liano Reijnders, gelandang kreatif PEC Zwolle, sempat hadir di tanah air untuk bertemu Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, pada 6 September 2024. Pertemuan ini menandai awal perjalanan besar mereka untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia setelah resmi sepakat untuk pindah kewarganegaraan. Namun sayangnya mereka tak bisa berlama-lama di Indonesia dan harus segera terbang kembali ke Belanda demi memenuhi komitmen dengan klub mereka masing-masing. Mas Hilgers sudah pulang semalam, sementara Liano Reijnders baru saja berangkat tadi pagi, kata Sumarji kepada awak media di Stadion Madia, Senayan, Jakarta Pusat. Meski kepergian mereka meninggalkan sedikit kekecewaan bagi para pendukung yang berharap bisa melihat mereka mendukung langsung timnas, proses naturalisasi tetap berjalan sesuai rencana. Sumarji menjelaskan bahwa proses administrasi untuk perubahan status kewarganegaraan mereka akan memakan waktu, dan PSSI berharap segala urusan selesai sebelum Oktober 2024. Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Bahrain dan Cina dalam laga ketiga dan keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 pada bulan itu. Sehingga mereka berharap Hilgers dan Reijnders bisa segera turun membela Garuda. Namun, kabar lain juga berembus kencang.
PSSI dikabarkan masih aktif memburu pemain keturunan untuk memperkuat timnas dengan nama-nama seperti Kevin Dix, Ole Romani, dan Mauro Zijlstra sedang dipertimbangkan. Meski demikian, Soemarji memilih untuk tidak memberikan komentar detail terkait hal ini karena fokus saat ini tetap pada penyelesaian administrasi Mas Hilgers dan Eliano Regenders. Yang itu nanti dulu, kita selesaikan yang ini dulu, ujar Soemarji penuh teka-teki. Dengan langkah besar yang sedang disusun oleh PSSI, masa depan timnas Indonesia tampak semakin cerah, dan para pendukung hanya bisa menunggu dengan penuh harap agar semua proses berjalan lancar, demi menyambut kehadiran para pemain berbakat yang akan mengangkat prestasi Garuda di kancah internasional. Rahasia timnas Indonesia terbongkar. Ragnar Oratmangoen ungkap kunci sukses skuad Garuda, saling percaya dan chemistry mematikan. Ragnar Oratmangoen, bintang anyar timnas Indonesia, akhirnya mengungkap rahasia di balik kekuatan luar biasa skuad Garuda. Kunci sukses mereka tak lain adalah ikatan yang kuat dan rasa saling percaya di antara semua pemain. Tim yang diasuh oleh Shin Tae-yong ini terus menunjukkan peningkatan yang mengesankan, bahkan ketika harus menghadapi raksasa-raksasa Asia. Chemistry yang terjalin di dalam tim membuat mereka tampil dengan kekompakan yang tak terduga, seringkali mengejutkan lawan di lapangan. Menurut Ragnar, kedekatan antar pemain sangat berperan dalam permainan apik timnas Indonesia. Baginya, hubungan pribadi yang baik dengan rekan-rekannya, terutama mereka yang pernah berkarier di Belanda, membuat proses adaptasi berjalan sangat mulus. Saya sudah mengenal sebagian besar dari mereka, baik yang bermain di Eropa maupun yang sekarang merumput di Indonesia. Itu membuat kami cepat menyatu dan saling percaya di lapangan, ungkap Ragnar, yang kini bermain untuk FC Vedender dengan nada penuh semangat. Ragnar tak hanya dekat dengan pemain-pemain yang pernah berkarir di Eropa, tetapi juga dengan mereka yang aktif di Liga Indonesia. Ia mengakui bahwa saat ini semua pemain sudah sangat menyatu, baik di dalam maupun di luar lapangan. Kami sekarang benar-benar bisa bekerja sama membangun tim yang sangat kuat. Hubungan kami sangat erat dan kepercayaan itu menjadi kunci ketika kami bertarung di lapangan, tambahnya. Ragnar juga berharap bahwa performa apik timnas Indonesia terus terjaga dan semakin meningkat. Ia merasa dukungan luar biasa dari supporter memberikan motivasi besar bagi tim. Bahkan saat bermain di Arab Saudi, Ragnar merasakan kehadiran supporter Indonesia yang membuatnya seperti bermain di kandang sendiri. Saya harap supporter terus datang ke stadion dan mendukung kami. Ketika supporter hadir, kami merasa lebih kuat dan siap melangkah lebih jauh, tutup Ragnar penuh harap. Dengan chemistry yang kuat dan dukungan supporter yang membara, timnas Indonesia siap melanjutkan kejutan di kancah sepak bola Asia. Heboh, Shin Tae-yong dikawal 5 polisi, pengamanan super ketat timnas Indonesia usai insiden tas Dimas Drajat hilang. Keamanan timnas Indonesia kini berada di level super ketat setelah insiden mengejutkan yang menimpa Dimas Drajat. Tak tanggung-tanggung, pelatih kepala asal Korea Selatan, Shin Tae-yong, bahkan dijaga ketat oleh 5 orang polisi selama sesi latihan menjelang laga krusial melawan Australia pada 10 September 2024. Momen ini terlihat saat skuad Garuda menggelar latihan di Stadion Madia, Senayan, Jakarta Pusat, di mana tak hanya pemain, tetapi juga pelatih berada di bawah pengamanan khusus dari aparat. Keputusan untuk memberikan pengamanan ekstra ini diambil langsung oleh PSSI, bekerja sama dengan kepolisian, usai hilangnya tas milik Dimas Drajat pada 31 Agustus 2024. Dalam tas tersebut, Dimas kehilangan handphone, dompet, dan jersey timnas Indonesia. Meski pelaku sudah berhasil ditangkap, insiden ini membuat PSSI tak mau mengambil risiko lebih lanjut. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menginstruksikan agar keamanan timnas diperketat demi menjaga keselamatan dan kesehatan para pemain serta pelatih. Sebanyak 20 polisi kini diturunkan untuk mengamankan setiap pergerakan pemain timnas Indonesia, ditambah dengan 10 personil dari PSSI yang turut membantu. Dan khusus bagi Shin Tae-yong, 5 polisi disiapkan untuk mengawalnya secara pribadi.
Sesi latihan pun kini diwarnai dengan kehadiran aparat yang siaga penuh di sekitar lapangan, membuat akses para penggemar semakin terbatas. Bukan hanya di lapangan, pengamanan super ketat juga diterapkan di Hotel Fairmont, tempat para pemain dan staf menginap. Polisi yang tidak berseragam bersama tim dari PSSI menjaga ketat area hotel untuk memastikan tidak ada celah bagi gangguan atau ancaman apapun. Bahkan, para fans yang ingin mendekat ke pemain harus mematuhi aturan ketat, termasuk mengenakan masker. Tanpa masker, jangan harap bisa mendekat. Kami tidak ingin kejadian yang tidak diinginkan terulang lagi. Pengamanan ini sesuai instruksi dari Pak Erick Thohir demi menjaga kesehatan dan keselamatan timnas, ujar Soemarji, Ketua Badan Tim Nasional saat diwawancara. PSSI tak ingin risiko penularan penyakit mengganggu performa tim, terutama jelang pertandingan besar melawan Australia. Dengan pengamanan sekelas ini, timnas Indonesia siap menghadapi tantangan besar di lapangan, sementara di luar lapangan, mereka terlindungi dengan sistem keamanan yang benar-benar tak main-main. Rafael Struijk cedera. Timnas Indonesia siaga penuh mode protektif jelang duel panas lawan Australia. Kabar mengejutkan. Striker muda andalan Timnas Indonesia, Rafael Struijk, membawa cedera dari laga melawan Arab Saudi. Dan kini tim Garuda dalam mode protektif maksimal menjelang laga krusial melawan Australia pada Selasa, 10 September 2024. Kabar ini sontak membuat banyak pihak was-was, terutama para supporter yang tak sabar menantikan penampilan terbaik skuad Garuda di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Manajer Timnas Indonesia Soemarji mengungkapkan bahwa Struijk sempat mengalami cedera ringan usai pertandingan kontra Arab Saudi. Dalam beberapa video yang beredar di media sosial, terlihat kaki kanan Struijk dibalut perban dan ia tampak sedikit pincang. Meski begitu, ada kabar baik. Menurut Soemarji, perkembangan kondisi Struijk cukup pesat dan diprediksi akan bisa kembali berlatih penuh esok harinya. Secara keseluruhan para pemain kondisinya sangat bagus, termasuk Struijk yang cedera. Perkembangannya sangat positif, mungkin besok sudah bisa latihan penuh, ujar Soemarji saat diwawancarai dalam program kabar siang TV One. Namun tak hanya Struijk yang mendapat perhatian ekstra. Timnas Indonesia kini berada dalam mode protektif penuh. Cuaca Jakarta yang tak menentu dari panas terik hingga kelembapan tinggi akibat hujan menjadi tantangan tambahan bagi kondisi fisik para pemain. Tim dokter Timnas Indonesia bergerak cepat untuk menjaga kesehatan semua pemain, terutama menjelang laga penting melawan Australia. Bahkan orang-orang yang berinteraksi langsung dengan tim, termasuk Ketua Umum PSSI Erick Thohir, diwajibkan mengenakan masker untuk mencegah penularan penyakit. Erick Thohir sendiri tampak mengenakan masker saat mengunjungi tim, mengingat kondisi kesehatannya yang kurang fit. Kita sangat berhati-hati karena cuaca di Jakarta sedang tidak bagus. Untungnya tidak ada pemain yang demam atau batuk. Tim dokter sangat protektif, bahkan pelayan restoran tempat kita makan pun diwajibkan pakai masker, tambah Soemarji. Semua upaya dilakukan agar para pemain tetap dalam kondisi prima dan siap untuk memberikan performa terbaik mereka di laga melawan Australia. Setelah sukses mencuri 1 poin dari Arab Saudi, kepercayaan diri skuad Garuda sedang tinggi. Laga kontra Australia akan menjadi ujian berikutnya dan tim Sintayong bertekad untuk meraih 3 poin di kandang. Para supporter tentu berharap Rafael Struijk pulih sepenuhnya dan kembali menjadi pilar serangan Timnas Indonesia dalam duel panas ini. Diego Michels bongkar rahasia di balik performa luar biasa Timnas Indonesia. Pemain naturalisasi jadi kunci sukses. Perhatian besar. Bek Borneo FC Diego Michels tak bisa menutupi rasa senangnya melihat perkembangan Timnas Indonesia yang semakin pesat. Ia menilai peran pemain naturalisasi menjadi kunci utama dalam peningkatan prestasi skuad Garuda. Timnas Indonesia kini sedang mencetak sejarah baru dengan berhasil menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, dan pencapaian ini tak lepas dari kontribusi luar biasa para pemain naturalisasi.
Diego yang juga merupakan hasil program naturalisasi PSSI menyatakan rasa bangganya atas kemajuan pesat yang ditunjukkan oleh tim nasional. Kita lihat sekarang performa naik, ranking FIFA naik, semua naik, ungkap Diego saat diwawancarai di Jakarta pada Minggu. Ia menambahkan dampak positif pemain naturalisasi benar-benar terlihat dan Diego berharap agar Indonesia terus melangkah maju di kancah internasional. Diego Mitchell sendiri merupakan bagian dari generasi pertama pemain naturalisasi. Pada tahun 2011, bek berdarah Belanda ini dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia U23 di SEA Games. Sejak saat itu, kariernya di timnas terus menanjak hingga menjadi salah satu bek andalan Indonesia. Dengan pengalaman yang dimilikinya, Diego sangat mengapresiasi bagaimana naturalisasi telah membantu memperkuat skuad Garuda. Sementara itu, timnas Indonesia kini sedang fokus untuk menghadapi laga berikutnya melawan Australia dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelah sukses menahan imbang Arab Saudi 1-1, tim Garuda bertekad meraih kemenangan di kandang. Pertandingan seru ini akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Selasa, 10 September 2024 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat dan bisa disaksikan secara langsung di RCTI. Peningkatan performa timnas Indonesia yang sebagian besar berkat kontribusi pemain naturalisasi semakin membangkitkan harapan tinggi para pendukung. Dengan tekad yang kuat dan dukungan dari seluruh rakyat Indonesia, akankah timnas Indonesia membuat kejutan besar di laga berikutnya? Bek Arab Saudi tak terima dituduh main buruk. Sultan Al-Ghanam ungkap alasan sebenarnya dibalik hasil imbang lawan Indonesia. Kabar menghebohkan. Bek Arab Saudi Sultan Al-Ghanam secara tegas membantah anggapan bahwa timnya bermain buruk saat ditahan imbang oleh timnas Indonesia. Dalam pertandingan dramatis yang berakhir 1-1, Indonesia berhasil mencuri 1 poin dari kandang Arab Saudi dan ini menjadi modal penting bagi skuad Garuda jelang laga melawan Australia. Meski banyak yang berpendapat Arab Saudi tampil di bawah standar, Al-Ghanam dengan cepat membela performa timnya. Kami tampil bagus saat melawan Indonesia, tegas bek andalan Al-Nassr ini, seperti dikutip dari laman Koora. Namun ia mengakui bahwa timnas Indonesia sudah mengalami kemajuan pesat sehingga membuat Arab Saudi kesulitan mencetak gol di laga tersebut. Kepercayaan diri dan semangat pantang menyerah dari Indonesia menjadi faktor kunci yang membuat Golden Falcons terhambat meraih poin penuh. Al-Ghanam juga menyoroti banyaknya peluang yang gagal dimanfaatkan oleh timnya. Dia berharap Arab Saudi bisa segera bangkit dan memperbaiki performa di laga-laga berikutnya. Kami melewatkan peluang mencetak gol, tapi kami optimis masa depan lebih baik, lanjutnya. Kegagalan untuk mengunci kemenangan ini memang merugikan Arab Saudi, terutama jelang pertemuan dengan Cina pada laga selanjutnya. Kegagalan mengamankan poin maksimal di pertandingan berikutnya bisa semakin memperumit posisi Arab Saudi di grup, terutama dengan ancaman dari Jepang yang baru saja membantai Cina 7-0 dan Australia yang sudah menunggu di depan mata. Mampukah Roberto Mancini membalikan keadaan dan membawa Arab Saudi bangkit? Sandy Walsh serukan pesan penuh optimisme, percayalah pada proses. Timnas Indonesia siap kejutkan Australia. Sandy Walsh, pemain andalan timnas Indonesia, mengirim pesan penuh keyakinan jelang laga besar melawan Australia. Dalam pertandingan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, skuad Garuda akan berhadapan dengan tim kuat Australia pada 10 September 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Walsh, yang dikenal sebagai salah satu pilar utama pertahanan timnas Indonesia, menunjukkan keyakinannya terhadap proses perkembangan tim di bawah pelatih Shin Tae-yong. Melalui unggahan Instagram yang penuh semangat, Sandy menampilkan foto-foto epik saat laga Indonesia kontra Arab Saudi yang berakhir imbang 1-1. Dalam captionnya, ia menegaskan bahwa proses yang sedang dijalani timnas Indonesia akan membawa hasil manis. Percaya pada prosesnya. Kami percaya. Kita Garuda, tulis Walsh di akun Instagram pribadinya Sandy Walsh.
Skuad Garuda saat ini sedang berjuang keras di fase grup dengan ambisi lolos ke Piala Dunia 2026. Berada di posisi keempat klasemen sementara grup C, Indonesia telah mengumpulkan 1 poin setelah hasil imbang yang membanggakan melawan Arab Saudi. Arab Saudi sendiri berada di posisi ketiga dengan poin yang sama. Sebagai informasi, putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 berlangsung dengan format kandang dan tandang yang sudah dimulai sejak 5 September 2024 hingga 10 Juni 2025. Kini harapan besar ditumpukan pada laga kontra Australia, di mana timnas Indonesia harus bermain habis-habisan demi menjaga asa tampil di panggung Piala Dunia 2026. Dengan semangat yang membara dan tekad yang tak tergoyahkan, timnas Indonesia siap menghadapi tantangan besar melawan Australia. Setiap pertandingan adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa usaha dan keyakinan dapat mengubah segalanya. Sementara para penggemar setia terus mendukung dan memberi dorongan, skuad Garuda bertekad untuk melangkah lebih jauh menuju Piala Dunia 2026. Seiring dengan optimisme yang ditularkan oleh Sandy Walsh, mari kita bersatu dan menyaksikan bagaimana Garuda mengukir sejarah di lapangan hijau. Dengan dukungan penuh dari seluruh rakyat Indonesia, kemenangan adalah tujuan yang bisa digapai. Semoga keberuntungan menyertai timnas Indonesia dalam laga yang menentukan ini.